Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Robin Hood Channel. Jadi di video kali ini aku nggak akan ngebahas atau nge-review tentang percakapan dengan para DC dulu ya teman-temannya. Soalnya ada beberapa informasi yang aku rasa penting buat aku bagiin ke teman-teman semua, terutama bagi para nasabah yang baru galbay ya, yang bisa katakanlah lagi takut-takutnya atau lagi stres-stresnya diteror oleh para DC gitu. Jadi beberapa belakangan ini aku dapat informasi ada beberapa kelompok atau anggota-anggota atau grup ya. Tapi di sini aku nggak mau bilangin grupnya grup apa, nama grupnya siapa, orangnya siapa gitu ya. Karena aku juga cari aman juga ya. Karena kan zaman sekarang media online ini orang apa-apa serba lapor ya nggak. Walaupun kadang yang kita kasih tahu itu kebenaran ya kan, tapi dilaporin juga gitu. Nah, jadi ada beberapa grup, aku nggak tahu entah berapa banyak grup, tapi kayaknya sih ada di setiap wilayah ya, mungkin ada di setiap wilayah. Jadi grup ini sengaja mencari orang-orang atau nasabah-nasabah yang bisa dikatakan baru-baru di dunia pinjol ya, yang ibaratnya baru-baru galbay dan yang lagi masih takut-takut atau stres gitu, diteror sama DC, ditagih sama DC gitu ya, mau itu di ilegal ataupun yang legal gitu. Nah, jadi cara mereka tuh untuk mencari orang itu adalah dengan cara mereka itu masuk ke grup orang-orang lain gitu. Masuk ke setiap grup, ntar mereka tuh nyimak di grup tersebut, terus ntar mereka mencari orang-orang yang baru-baru galbay tersebut, ntar dijapri gitu kan. Dijapri, terus ntar ditawarin buat jasa gitu ya, jasa untuk penangguhan masalah pinjol, untuk dibantu, tapi dengan jasa berbayar ya. Nah, sebetulnya sih aku kalau masalah untuk bantuan jasa berbayar sih aku nggak mempermasalahin ya, menurut aku sih normal-normal aja ya. Mereka bantu orang gitu terus mereka minta bayar ya sah-sah aja gitu. Cuman kalau aku pribadi sih ngebantu orang selama ini nggak pernah minta bayaran gitu kan. Cuman ya itu kalau emang mereka minta bayar ya itu terserah mereka aja gitu. Cuman di sini aku cuman sekitar menghimbau teman-teman semua biar lebih pintar lagi gitu. Lebih pintar lagi dalam memanfaatkan situasi gitu. Nah, jadi balik lagi ke grup tadi. Jadi cara mereka itu buat ngebantu orang-orang itu adalah dengan jasa berbayar ya. Yang pertama itu mereka menawarkan kita adanya SK penangguhan. Nah, biasanya SK penangguhan itu tuh terdiri dari mungkin dari SK penangguhan selama 3 bulan atau 6 bulan. Maksudnya tersebut adalah jadi permasalahan kita di pinjol itu akan ditangguhkan oleh mereka gitu. Mereka ada tim-timnya juga gitu. Selama 6 bulan gitu. Dan biasanya itu untuk biaya SK penangguhan itu mungkin ada sekitar dari 100, 150 atau 200 ribu. Itu hanya untuk biaya SK-nya aja, SK penangguhan gitu. Itu belum lagi termasuk dengan biaya nanti per aplikasi. Biasanya itu per aplikasi itu dihitung persen dari setiap tagihan kita. Misalkan di aplikasi ini tagihan kita berapa, ntar dihitung persennya berapa gitu. Nah, itu yang harus kita bayar lagi. Jadi ibaratnya kita menyelesaikan masalah pinjol itu yang mengeluarkan duit lagi gitu ya kan. Sedangkan untuk bayar pinjol aja kita udah nggak mampu lagi. Terus kita mau bayar lagi ke orang gitu kan ya nggak etis aja gitu kan. Cuman kalau memang teman-teman merasa mampu buat bayar bantuan berjasa ya silakan gitu. Balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Nah, jadi yang mau aku kasih pemahaman buat teman-teman di sini adalah itu kan mereka memberi kita SK penangguhan misalkan ya. SK penangguhannya selama 6 bulan atau bisa katakanlah selama 3 bulan. Otomatis selama 3 bulan itu permasalahan kita di pinjol itu akan ditangguhkan oleh mereka atau tim-tim mereka. Nah, sekarang kita berpikir logika aja. Otomatis yang ditangguhkan itu adalah pengalihan telepon gitu. Kalau untuk kontak-kontak kalian yang udah diambil oleh si DC, itu mereka nggak bisa apa-apain, tetap kontak kalian bakal diteror juga gitu. Jadi menurut aku ya bohong aja, maksudnya ngapain sih harus pakai jasa berbayar tersebut, kecuali kalau jasa berbayarnya itu mereka bisa menghapus data-data pinjaman kalian di pinjol tersebut. Mungkin nomor-nomor kontak kalian yang udah diambil oleh si DC bisa mereka hapus, atau foto KTP kalian atau data-data diri kalian bisa dihapus sama mereka. Itu baru worth it banget gitu ya kan. Tapi kalau cuma sekedar penangguhan seperti itu aja selama 3 bulan buat apa gitu. Toh nanti setelah 3 bulan kalian bakal ditagih lagi sama si DC-nya gitu. Karena kan itu kan SK penangguhannya cuma selama 3 bulan. Jadi lewat dari 3 bulan
apabila kalian masih diteror sama si DC itu, kalian kalau mau minta bantuan ke mereka lagi, ya kalian bayar lagi buat SK penangguhannya gitu. Otomatis kan putar-putar di situ aja permasalahannya gitu kan kasihan kalian juga gitu ya kan. Dan ternyata yang aku dapat info juga, ini betul apa enggaknya ya, aku cuma dapat info juga, ternyata ada beberapa grup itu tuh yang bekerja sama dengan si DC. Jadi ibaratnya gini, misalkan itu kan ada SK penangguhan selama 3 bulan, jadi selama 3 bulan itu mereka kerjasama dengan si DC, ntar si DC itu nggak akan meneror kalian gitu. Jadi seolah-olah kerjaan mereka itu, ya kerjaan dari si grup tadi tersebut itu ya betul-betul maksimal gitu. Jadi kalian sampai 3 bulan tuh beneran nggak akan ditelepon oleh si DC gitu. Itu hanya untuk 3 bulan. Setelah 3 bulan lewat, itu kalian bakalan diteleponin lagi sama si DC gitu. Berarti kan ya ibaratnya mutar-mutar di situ, permasalahannya nggak selesai-selesai gitu. Nanti kalian mau minta bantuan lagi, bayar lagi gitu kan. Makanya aku di sini ngajak kalian tuh biar berpikir lebih pintar, biar lebih cerdas gitu. Maksud aku ya, aku rasa sih kalian bisa mengatasi sendiri lah kalau untuk permasalahan pinjol, apalagi terutama yang ilegal ya. Kecuali misalkan permasalahan pinjol kalian itu adalah kalian ada tagihan di fintech yang legal, yang terdaftar resmi di OJK, dan mungkin dengan nominal yang besar, misalkan katakanlah nominalnya 5 juta atau 6 juta atau 10 juta, yang biasanya itu dengan sistem KTA ya, sistem cicilan, dan yang mungkin bisa diarahkan ke kasusnya ke persidangan. Itu mungkin kalian, ya aku saranin pakai jasa berbayar nggak masalah, atau mungkin pakai pengacara pun gitu kan. Tapi kalau yang untuk yang ilegal sendiri menurut aku sih ngapain gitu, nggak perlu kalian pakai bayar berjasa gitu. Daripada kalian bayar orang untuk jasa seperti itu, bagus duitnya ya kalian simpan, kalian kumpulin untuk bayar nanti minimal cicil gitu ya kan. Karena kalian bayar orang untuk bayar berjasa apa bantuan pakai jasa tersebut, itu juga nggak akan menyelesaikan masalah kalian di pinjol gitu, nggak akan menghilangkan tagihan gitu. Jadi percuma aja kalian udah bayar sekian untuk jasa tersebut, tapi tahu-tahu ujung-ujungnya 3 bulan berikutnya kalian diteleponin lagi gitu. Karena itu bukan 1-2 kali kejadian seperti itu, udah banyak juga beberapa orang yang ngejapri saya juga seperti itu gitu kan. Bayar minta bantuan ini sama orang tersebut gini, tahu-tahu 3 bulan memang nggak ditelepon, tapi setelah 3 bulan ditelepon lagi gitu. Nah, kecuali kalau untuk yang legal kalian minta bantuan orang atau mungkin bantuan pengacara, ya nggak masalah. Dengan notabene-nya itu kalau memang udah ke persidangan gitu. Cuman kalau menurut aku sih, kalaupun nggak pakai bantuan jasa pun, yang untuk yang legal terdaftar pun kalian nggak masalah. Kalaupun mau dikasuskan, itu tetap jatuhnya perdata, bukan ke pidana gitu ya. Dan kalaupun nanti di persidangan kasusnya dibawa ke persidangan, terus kalian nggak pakai pengacara pun, menurut aku sih nggak apa-apa. Karena kan di persidangan juga kalian juga disediain pengacara dari ininya gitu, dari pengadilannya. Kalau kalian nggak mampu bayar buat pengacara, itu pasti bakalan disediain. Jadi kalian ngapain repot-repot bayar uang jasa segala macam gitu ya kan. Dan terus yang aku dapat info, ternyata grup-grup ini ada beberapa di setiap dari wilayah gitu. Dan orang-orang yang mencari, ibaratnya katakanlah orang si A ini ditugaskan buat mencari orang gitu, buat mencari nasabah-nasabah yang baru galpay buat ditarik ke sana. Dan ternyata si A ini adalah dulu ibaratnya mantan orang yang juga pernah bermasalah dengan pinjol gitu. Yang aku sayangin di situ aja sih, ibaratkan gini. Ibaratkan contohnya si A ini dulu pernah aku bantu si A ini dulu lepas dari pinjol, dan aku nggak minta bayaran apapun, gratis misalkan gitu. Tahu-tahu sekarang si A ini malah sengaja nyari orang ya buat diarahin ke sana dengan tujuan dia juga dapat duit gitu. Yang aku sayangin, kenapa harus bantu orang harus mengiming-imingkan uang juga gitu. Karena yang kayak yang SK penangguhan 6 bulan atau 3 bulan tadi itu kan bayarnya misalkan 150.000. Nah itu yang 150.000, 100.000 itu untuk pusatnya gitu. Nah yang 50.000-nya buat dia gitu, karena dia udah berhasil nyari orang gitu. Jadi paham ya teman-temannya sampai di sini ya. Makanya di sini aku bukan berarti mau menjelekkan grup tersebut, enggak ya. Kalau mereka mau caranya seperti itu ya terserah, itu haknya mereka. Di sini aku cuman lebih menghimbau teman-teman, terutama yang notabene yang baru-baru galbay di pinjol, yang masih pada takut-takut gitu ya kan, biar lebih pintar lagi lah gitu. Karena di luar sana banyak atau youtuber lain banyak yang ngebantu secara ikhlas gitu ya kan. Jadi
Jadi nggak perlu kalian harus mengeluarkan duit. Kalaupun nanti mau minta bantuan ke aku pun boleh ya, sebisa mungkin aku bantu gitu kan, tanpa dipungut biaya gitu ya. Itu pun tergantung kalau akunya lagi nggak sibuk gitu kan, karena sekarang ini juga aku lagi banyak juga untuk ngebantuin orang lain juga gitu. Cuman di luar sana tuh banyak kok orang-orang yang bisa ngebantu juga. Contohnya kayak ada ya Wanitangi atau Bang Kresek, kan banyak juga. Pak Ridwan Bali ya, kalian bisa carilah gitu ya kan. Kalau bisa sih hindari dulu orang-orang yang menawarkan bantuan jasa berbayar gitu. Kalau memang nanti nggak ada lagi ya boleh, silakan kalian pakai gitu. Cuman kan aku menyarankan lebih bagus cari yang lebih baik yang tanpa mengeluarkan uang gitu kan. Dan terus terkait permasalahan juga masalah orang ngejokiin ya, ngejokiin pinjol. Kemarin banyak juga pertanyaan atau yang ngejapri ke WA aku juga, nanyain, "Bang, ini ada yang menawarkan jasa jokian, aman nggak ya?" Nah, kalau untuk aku pribadi sendiri sih sebetulnya aku udah nyaranin ke kalian semua, udah stop buat minjol gitu. Ngapain kalian minjol-minjol lagi gitu ya kan? Bukan di sini, bukannya aku sok alim atau apa, enggak. Aku akuin dulu aku juga minjol, tapi alhamdulillah beberapa bulannya aku udah stop minjol, dan aku fokusnya itu yang buat ngebantuin orang biar lepas dari pinjol, bukan buat minjol lagi gitu. Jadi jangan ntar beranggapan aku malah ngajarin kalian buat pinjol, enggak. Aku malah nyuruh kalian tuh buat berhenti pinjol gitu. Ya kalau masalah rezeki kan di atas sudah ada yang ngatur ya, kalian cari aja rezeki yang halal, berusaha, doa, itu aja sih gitu. Jadi nggak perlu lagi harus minjol. Cuman kalau memang kalian masih mau minjol ya itu terserah kalian gitu kan. Itu hak kalian masing-masing ya. Aku juga nggak mempunyai hak untuk melarang-larang kalian gitu kan. Cuman kalau kalian menanyakan masalah jokin itu ya silahkan, kalau kalian mau memakai jasa jokian gitu buat pinjol, tapi alangkah bagusnya kalian itu dengan orang tersebut COD-an atau ketemuan ya, ketemuan, dan minimal kalian tahu wajahnya, kalian tahu alamatnya, kalian tahu dikerjanya di mana, aktivitas kesehariannya seperti apa gitu. Karena apabila nanti di kemudian hari gitu terjadi permasalahan, kalian bisa minta pertanggungjawaban ke dia gitu. Karena kemarin banyak juga beberapa kasus yang orang si nasabah ini dijokiin sama orang gitu, jadi dia ngasih data-datanya dan itu uangnya cair tapi nggak dibagi ke dia gitu, malah dibawa kabur sendiri gitu. Otomatis kan uangnya udah cair dibawa kabur, yang ditagih malah orang yang ini gitu kan kasihan gitu. Jadi ya buat teman-teman biar lebih pintar lagi lah gitu ya, jangan mudah diingin sama orang gitu. Oke teman-teman, aku rasa itu aja sih informasi dari aku ya. Pesan-pesan aku sih buat grup yang tadi ya, buat orang-orang yang ditugasin buat mencari orang-orang buat digiring ke jasa berbayar tadi, aku rasa ya kalian lebih manusiawi lagi lah gitu. Maksudnya kalian kan dulu pernah berada di posisi susah juga, pernah berada di posisi gimana rasanya kalian diteror, diintimidasi sama si DC, dan dulu mungkin kalian juga dibantu secara gratis, mungkin dari aku atau mungkin ada orang-orang lain yang juga bantu kalian secara ikhlas tuh. Terus ngapain sekarang kalian harus membantu orang dengan ada imbal-imbalan uang gitu ya. Barangnya kasihan lah sama orang-orang yang sekarang lagi stres atau apa gitu. Ya itu aja sih teman-teman ya, saran-saran dari aku buat terkhusus buat orang-orang atau nasabah-nasabah yang bisa dibilang belum mengenal dunia pinjol, yang baru-baru galbay, yang masih pada takut-takutan gitu ya kan. Biar lebih pintar lagi ya, saran aku ya kalian hadapin sendiri aja gitu. Kalau yang untuk ilegal kalian nggak perlu harus takut lagi, yang kalian takutkan itu adalah yang legal. Kalau yang ilegal ya paling nomor kontak kalian aja yang ditelepon ya, malu sesaat aja kok, malu sebentar aja ya kan. Semua orang juga punya hutang kok, sampai kalian malu gitu. Ibaratnya kalian melakukan sesuatu ya tanggung jawab gitu ya kan, nggak usah lari dari masalah gitu. Ya saran aku itu aja sih. Kalau masih bisa iniin sendiri ya selesaiin sendiri gitu, atau minimal kalian cari orang-orang yang bisa membantu kalian tuh secara ikhlas, bukan dengan jasa berbayar gitu kan. Maksudnya kan duitnya daripada kalian bayar orang buat jasa berbayar kan masih bagus duitnya kalian bisa kumpul terus kalian cicil gitu. Yaudah ya teman-teman, mungkin itu aja pesan-pesan atau info-info dari aku
Ya semoga teman-teman bisa selesai dengan urusan pinjolnya. Ya, aku saranin jangan lagi buat pinjol gitu ya. Ya minimal carilah kerjaan atau aktivitas yang lain yang duitnya lebih ini. Ibaratnya jangan menjadikan pinjol atau fintech itu sebagai ladang pencarian dari kalian gitu. Karena duitnya juga nggak berkah juga gitu. Karena aku juga dulu ngerasain punya duit banyak dari pinjol, cuman duitnya nggak tahu kemana. Ya ibaratnya kasarnya ya duit jin dimakan setan gitu ya kan. Yaudah ya teman-teman, mungkin itu aja. Semoga info dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Ya kayaknya sih setelah aku upload video ini bakalan nambah musuh aku sih gitu. Cuman ya aku nggak peduli sih mau nambah musuh mau nambah apa, terserah. Yang penting kan aku cuman bantu orang, aku ngasih info yang benar ya kan. Di sini aku cuman mengingatkan orang-orang biar lebih berhati-hati lagi, biar menyarankan orang supaya jangan minjol lagi ya. Kalau ada yang tersinggung sama aku atau grup-grup tertentu ya terserah gitu. Yang penting aku di sini nggak nyebutin nama grup, nggak nyebutin nama orang atau merek apapun gitu ya kan. Murni aku cuman ngebantuin orang-orang di luar sana aja gitu. Ya itu aja sih teman-teman dari aku. Semoga videonya bermanfaat, info-infonya bisa kalian pakai, terus kalian juga bisa berbagi ilmu juga buat teman-teman di sekitar kalian yang juga pada minjol ya. Oke ya, kalau gitu jangan lupa terus buat support channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, like, comment, dan share juga buat ke teman-teman kalian semua. Mungkin di next video aku bakalan upload konten percakapan lagi dengan beberapa DC ilegal ataupun legal ya. Udah ya teman-teman, itu aja sih. Udah gitu, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.